Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan pembelajaran dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan informasi penting terkait dengan Surat Edaran Dirjen GTK tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini baru terbit tanggal 2 Februari 2024 dengan nomor surat 0559-GT.02.00/2024. Mari kita simak bersama isi daripada surat edaran Dirjen GTK tersebut. Surat ini ditujukan kepada semua gubernur, pejabat gubernur, yang kedua bupati, wali kota, pejabat bupati, dan juga wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan provinsi dan kebudayaan kota, dan guru, serta kepala sekolah di seluruh Indonesia. Isinya adalah sebagai berikut. Berkenan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya nyata, dan komunitas tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Nah, poin nomor 1 ini jangan kita anggap atau guru-guru memiliki persepsi bahwa PMM itu menjadi beban. Tetapi memang harus kita pelajari bisa menggunakannya karena dia merupakan alat bantu. Jadi bukan untuk menambah administrasi, tetapi mempermudah kita melakukan tugas kita sebagai guru, karena memang pada era saat ini tuntutan pendidikan sudah mengarah kepada teknologi. Oleh karena itu juga kita harus mempersiapkan diri untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping fitur-fitur yang disebutkan pada angka 1 ini, PMM menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut, nah ini harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara ASN. Dan tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non-ASN. Nah, kalau kita pahami poin nomor 2, selain dari fitur-fitur PMM yang menyediakan pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan sebagainya, ada lagi fitur yang sudah kita kenal bersama, yaitu fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Maka, semua guru maupun kepala sekolah pegawai negeri sipil ini harus digunakan sebagai pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tersebut. Tapi bagi non-ASN tidak menjadi keharusan. Nah, kalau satuan pendidikan mengharapkan mereka ikut, itu bagus, tetapi ini tadi tidak menjadi keharusan. Nah, ini poin 2. Poin yang ketiga, mengenai pengelolaan kinerja ASN, guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa ternyata sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN, guru, dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atau SKP periode Januari sampai 2024 dalam aplikasi PMM. Jadi sudah hampir 93% yang mengupload atau mengisi perencanaan
SKP-nya periode Januari sampai 2024. Bagi 7% ASN, guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan periode Januari sampai Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai 31 Maret 2024. Jadi diperpanjang, ini sangat fleksibel sekali. Dan juga Kemendikbudristek, kalau kita baca, Kemendikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM. Nomor telepon 177 atau alamat pos elektronik pengaduan kemendikbud.go.id. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu guru kepala sekolah yang belum mengisi penilaian kinerja di PMM, masih diberi kesempatan sampai 31 Maret 2024. Kemudian, bagian B nomor 3, aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN, karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Nah, kemarin ini sangat banyak pertanyaan. Ini melelahkan guru karena mereka harus buat juga di PMM, dibuat lagi di e-kinerja BKN. Nah, sekarang dengan surat edaran Dirjen GTK, kepala sekolah dan guru cukup membuat penilaian kinerja itu di PMM. Tidak perlu lagi di e-kinerja BKN karena sudah ada koneksi atau disalurkan kepada e-kinerja BKN. Kemudian nomor 3 poin C, sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 9 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru tanggal 15 Desember 2023. Pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN, guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Jadi ini juga kontribusi Dinas Pendidikan melalui pengawas atau kepala daerah tentu ikut juga untuk mempercepat dan membantu guru-guru dalam mengelola kinerja melalui aplikasi di PMM. Nomor 3 poin D, mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Pertama, di sini disebutkan pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur pengelolaan kinerja di PMM. Ini ada daerah-daerah yang membuat sendiri, dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Nah, ini ada beberapa daerah yang kita ketahui kreativitas daerah itu membuat pengelolaan e-kinerja dengan aplikasi tersendiri. Dalam hal ini sudah dijelaskan cukup di PMM. Nah, itu nanti akan bisa disalurkan kalau memang daerah butuh. Kemudian bagian yang kedua, masih nomor 3 tadi, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN, guru, dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Nah, ini maksudnya tidak perlu lagi membuat aplikasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah secara tersendiri di daerah. Boleh meminta atau berkoordinasi dengan BKN. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi bisa fokus hanya di PMM. Kemudian mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN, guru dan kepala sekolah. Pertama, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607/B
B1-HK-03-2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester setiap tahunnya, yaitu Januari sampai Juni dan Juli sampai dengan Desember. Artinya, masing-masing guru dan kepala sekolah membuat SKP 2, yaitu Januari, Juni, dan periode Juli-Desember. Nah, dan itu nanti akan dinilai secara periodik. Kemudian, nomor 2, saat ini terdapat miskonsepsi, ada salah persepsi bahwa seluruh SKP periode Januari-Juni sampai Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari-Juni 2024 adalah sampai akhir periode, yaitu Juni 2024, bukan hanya bulan Januari 2024. Nah, ini memang di beberapa daerah ada, makanya mereka banyak memberi komentar karena terlalu banyak administrasi. Sebenarnya mereka salah atau miskonsepsi seolah-olah SKP itu harus diselesaikan di bulan Januari untuk periode Januari sampai Juni 2024. Padahal laporannya bisa di Juni 2024. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari sampai Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. Jadi selalu di akhir periode tersebut. Nanti satu lagi di Desember. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dalam hal ini, sertifikasi ini ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Pemberian TPP dalam periode Januari sampai Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN. Jadi untuk Januari sampai Juni 2024 masih menggunakan hasil atau penilaian dalam aplikasi e-kinerja BKN. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dipastikan bahwa SKP Januari sampai Juni 2024 itu SKP dalam 2023 itu jangan sampai tidak diisikan atau tidak dibuat. Nah, itu nanti menjadi bukti. Kemudian, sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, bisa daerah menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pembayaran TPP. Selanjutnya, pemberian TPP dalam periode Juli-Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja satu semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN. Jadi nanti pemberian TPP untuk Juli-Desember 2024 diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN. Tentu untuk guru kepala sekolah, datanya sudah disalurkan dari PMM. Jadi kalau tidak ada dibuat di PMM, tentu e-kinerja tidak ada di BKN. Nah, ini. Kemudian, yang terakhir, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu. Ini tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Termasuklah ini sertifikasi guru. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita singkapi supaya kita diingatkan kembali, jangan sampai ada yang tertinggal dalam mengisi SKP mulai Januari sampai Juni, kemudian Juli nanti sampai Desember. Kemudian dipastikan juga ada SKP, penilaian di SKP di 2023. Ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Profesor Dr. Nur Suryani MPD, kemudian tembusan ke Dirjen Keuangan Daerah, Direktur Otonomi Daerah, ada Deputi Daya
manusia aparatur, deputi bidang manajemen kepegawaian, dan juga deputi bidang sistem informasi kepegawaian. Nah, kalau kita simpulkan dari sini, ada beberapa hal yang sangat penting. Pertama, PMM merupakan alat bantu, bukan tambahan administrasi bagi guru. Sehingga kita tidak perlu memberikan pemikiran yang salah tentang PMM, sebenarnya alat untuk mempermudah kita. Memang kita sedikit dituntut untuk bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang ASN menggunakan PMM. Jadi cukup satu aplikasi. SKP Januari sampai Juni 2024 masih diberi waktu menyelesaikan sampai 31 Maret 2024. Ini tadi, jadi masih yang 7% yang belum mengisi masih boleh sampai 31 Maret 2024. Guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan penilaian kinerja di PMM tidak perlu lagi dibuat di kinerja BKN. Tentu pemberian TPP Januari-Juni menggunakan penilaian kinerja 2023, supaya ini kita ingat, melalui kinerja BKN, sedangkan pemberian TPP bulan Juli sampai Desember menggunakan penilaian kinerja melalui aplikasi PMM yang disalurkan dari kinerja BKN. Nah, ini Bapak dan Ibu informasi ini supaya kita bisa mempersiapkan diri dan berlatih sehingga betul-betul kita boleh menggunakan PMM itu sendiri. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat.